Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu eh, anggota kelompok belajar SD Laboratorium UM Kota Malang. Komunitas. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang ini untuk eh, berkegiatan bersama mengenai diseminasi komunitas belajar SD Laboratorium UM Kota Malang yang insya Allah pada hari ini atau siang hari ini akan diisi oleh Bapak Anang Marzuki SPD. Selawat serta salam marilah senantiasa kita lantunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan siang hari ini, adapun rangkaian kegiatan kita yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ada pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Anang Marzuki SPD dan dilanjutkan dengan sambutan Ibu Siti Nafiah selaku Kepala SD Laboratorium UM Kota Malang dan penutup. Demi lancarnya acara kita pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita menginjak acara inti, yaitu mengenai pemaparan diseminasi komunitas belajar SD Laboratorium UM Kota Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Anang Marzuki. Untuk waktu dan tempat disilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Febri. Minta bantuan di sini Bu Febri. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamnya siang, jam-jamnya rawan ya untuk ngantuk dan kita santai aja, nggak usah tegang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Siti Nafiah, yang kami hormati Bapak Ibu anggota komunitas belajar sekolah SD Laboratorium UM. Pada kesempatan hari ini mohon izin, mohon waktu dan mohon tenaganya untuk support kegiatan kita pada rancangan atau rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah yang ada di SD Lab UM Kota Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu tugas peserta PKG PJOK tahun 2024 yang nantinya kegiatan ini, rencana tindak lanjut ini diharapkan akan bisa diterapkan di komunitas belajar sekolah SD Lab UM. Yang pertama, dengan ritmik dengan iramanya. Jadi jangan dibayangkan algoritmik ini dengan gerakan yang sudah beredar di media sosial atau di video-video yang sudah banyak. Ini hanya kita ngambil istilah itu supaya judul program ini akan lebih menarik dan membuat kita ingin tahu lebih dalam. Monggo Bu Febri lanjut. Nah, latar belakangnya adalah kegiatan ini mengacu pada materi di pelajaran PJOK di semester 2 yaitu tentang gerak berirama, di mana di kelas besar, di kelas 6 yaitu anak-anak kita berikan kesempatan untuk mengkreasikan, untuk mencurahkan ide dalam menciptakan karya gerak seni. Dalam hal ini melalui kegiatan senam aerobik yang nantinya akan yang kedua, dengan mempertimbangkan aset kekuatan sekolah atau yang dikenal dalam era sekarang di dalam pembelajaran adalah asset based thinking, yaitu memandang atau berpikiran positif pada aset kekuatan maupun kekurangan untuk mencapai tujuan belajar berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian kalau latar belakang yang ketiga adalah kondisi real di sekolah kita.
di mana kegiatan-kegiatan yang sudah pernah ada akan kita giatkan kembali untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Sehat, Jumat Bersih yang selama ini sudah diprogramkan oleh manajemen dari SD Lab UM, yaitu berselang 2 minggu sekali ada kegiatan senam bersama, kemudian 2 minggu sekali ada kegiatan Jumat Bersih. Harapannya nanti ini akan menjadi salah satu alternatif kegiatan senamnya ketika ada senam-senam yang selama ini sudah kita lakukan bersama. Seperti itu latar belakangnya Bapak Ibu. Kemudian tujuan programnya adalah melalui pargoritmik siswa dapat menyuarakan atau menyampaikan idenya, kemudian dapat memilih, kemudian juga merasa memiliki bahwa ciptaan karya cipta ini adalah hasil dari karya siswa secara berkelompok melalui proses diskusi atau musyawarah. Jadi nanti melalui panduan guru, siswa akan diarahkan bagaimana mereka akan menyampaikan, mengekspresikan ide-ide yang dimilikinya selama ini yang mungkin belum tersampaikan dalam forum diskusi kelompok. Kemudian mereka juga akan menentukan sendiri dengan kelompoknya pilihan-pilihan gerakannya, apa yang mau disampaikan, kemudian bagaimana anak-anak ini akan mengemas gerakan ini diharmonisasi dengan musik pengiringnya. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan melalui program ini siswa memiliki kebiasaan untuk melakukan aktivitas olahraga selain di sekolah, selain pada jam belajar PJOK. Nah, kenapa ini menjadi bagian dari tujuan? Karena musik pargoy sudah biasa didengar anak-anak, kemudian mudah diakses anak-anak, sehingga ketika mereka di rumah pun mereka akan dapat mudah untuk melakukan kegiatan ini. Apalagi kalau mereka bisa menciptakan, kemudian membuat, kemudian apa ya istilahnya mengkoreo sendiri gerakan-gerakan musik, gerakan senamnya, maka diharapkan anak-anak ini akan menjadi kebanggaan bahwa yang saya lakukan ini adalah karya kreasi saya. Kemudian capaian programnya adalah program pargoritmik ini diharapkan menjadi satu program yang bisa diterapkan di sekolah oleh seluruh warga sekolah. Kenapa di sini penekanannya oleh seluruh warga sekolah secara terstruktur dan terprogram? Karena bibitnya awalnya kegiatan ini adalah dari proses pembelajaran PJOK di kelas 6 melalui tugas proyek. Jadi kalau biasanya kami ada yang melalui model problem based learning, kalau untuk program pargoritmik ini nanti kurang lebih menggunakan project based learning. Karena dalam sintak-sintak project based learning nanti akan memenuhi kegiatan anak-anak ini sehingga bisa dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang tertentu. Kemudian capaian program yang kedua adalah sebagai linearitas dari tujuan program, yaitu menunjang kebiasaan siswa untuk melakukan aktivitas olahraga secara rutin di rumah. Sehingga ketika mereka di rumah nanti ada event-event yang melibatkan warga, mungkin di jalan sehat atau kegiatan rutin yang sekarang sudah sering ya banyak saya temui di hampir di lingkungan paling kecil di RT itu setiap hari Sabtu atau Minggu ada kegiatan senam bersama sehingga anak-anak bisa ikut di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bu Febri. Nah, kemudian langkah-langkah program ini diawali dari kegiatan proses pembelajaran PJOK, yaitu dari kelas, kalau kelas 6 itu ada 4 rombel, jadi masing-masing kelas itu nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, nanti menyesuaikan sesuai dengan jumlah kelasnya, jumlah siswanya maksud kami. Jadi kelompok ini akan berkarya dan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kemudian menentukan tema, langkah yang kedua, tema dari gerakan mereka. Jadi gerakan yang dibuat nanti adalah gerakan senam, jadi bukan tarian.
Nah, otomatis di dalam gerakan senam ini ada sistematikanya, yaitu ada gerakan pemanasan, kemudian gerakan inti, dan gerakan penutup. Yang durasinya kurang lebih antara 6 sampai 10 menit dalam satu sesi senam aerobik ini. Kemudian tahap berikutnya adalah sosialisasi program. Sosialisasi program ini yang dimaksud adalah program yang dibuat oleh anak-anak. Jadi setelah mereka mendapatkan kelompok, kemudian sudah berdiskusi dengan kelompoknya, mereka akan membuat jadwal mensosialisasikan program yang akan mereka lakukan kepada kelas atau kepada kelompok yang lain di dalam kelas tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun jadwal kegiatan program, kemudian presentasi karya berupa festival, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi anak-anak nanti sesuai dengan sintak dari PJBL, mereka juga akan kita bimbing untuk membuat timetable, yaitu mulai kegiatan awal di dalam sebuah proyek, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan, kalaupun perlu misalnya suatu observasi atau suatu penyelidikan sederhana, mereka juga akan kita bimbing, kita dampingi ke arah sana. Kemudian ada presentasi. Nah, presentasi ini berupa karya yang kami rencanakan, nanti di slide berikutnya ada, kurang lebih di sekitar pertengahan semester. Karena untuk menyusun cipta karya gerak senam aerobik ini untuk anak-anak masih perlu waktu yang lumayan agak panjang. Kemudian ada evaluasi setelah karya anak-anak ini nanti bisa selesai dan ditampilkan dalam sebuah festival, nanti kami mohon bantuan, ada evaluasi baik itu dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru maupun dari peserta didik yang lain tentang hasil karya dari siswa-siswi kelas 6 ini. Monggo Bu, lanjut. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Komunitas belajar pada dasarnya adalah sebuah wadah yang di situ menjadi media untuk berkumpul dari guru-guru yang ada di suatu lembaga atau di suatu sekolah, tidak melihat basic ilmunya apa. Intinya adalah dalam komunitas tersebut tujuannya adalah satu, untuk bisa memberikan pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, dalam komunitas ini kita bermitra, yaitu antara guru PJOK tentunya sebagai, boleh dikata, komandonya di sana, kemudian akan bermitra dengan Bapak Ibu dari wali kelas, guru mapel yang lain, kemudian dimungkinkan juga dengan orang tua, klub-klub olahraga, komunitas olahraga, dan instansi pemerintah yang relevan. Kemudian strukturnya ini dirancang, disusun oleh saudara kelas 6 tadi seperti saya sampaikan. Kemudian dalam tahap awal dalam bentuk festival penyajiannya, dan diharapkan nanti bisa dilaksanakan menjadi program sekolah komunitas belajar SD Lab untuk menjadi kegiatan rutin yang terprogram dan terencana dengan baik sehingga nanti bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Lanjut, Bu. Nah, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ini adalah mengacu pada 7 modal asset based thinking, yaitu keseluruhan aset dalam proses pembelajaran yang dimiliki sekolah. Yang pertama ada modal manusia, yaitu tentunya adalah sumber daya manusia yang ada di sekolah kita, baik itu guru, kemudian pegawai, tata usaha, kemudian dari keamanan maupun mitra kerja yang mungkin menjalin kerjasama dengan kita. Nah, guru sendiri bisa dikelompokkan atau dipisahkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau posisi secara struktural yang ada di sekolah.
Kemudian modal yang kedua adalah modal fisik, yaitu ketersediaan gedung atau ruang di sekolah kita. Yang secara gedung kita sendiri tahu bahwa dengan jumlah rombel yang banyak, gedung kita sudah memadai untuk menampung kelas atau rombel yang ada. Cuman ada salah satunya yang menjadi kekurangan kita adalah ketika kita harus berkegiatan yang harus melibatkan siswa secara keseluruhan atau secara massal, kita masih mengalami kesulitan di sana. Nah, ini merupakan kekurangan, tetapi tidak boleh menjadi sebuah hambatan. Kita tetap menganggap bahwa kekurangan ini sebagai hal yang positif, bagaimana bisa kita ciptakan dengan kekurangan ini menjadi aset yang bisa mendukung tercapainya program pembelajaran kita. Kemudian modal sosial, yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua, praktisi pendidikan dan olahraga, komunitas olahraga atau klub olahraga. Intinya kita menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dan yang paling dekat adalah orang tua, karena orang tua yang menitipkan putra-putrinya kepada sekolah kita. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa menjalin kerjasama dengan instansi, baik itu pemerintah maupun swasta, yang bisa mensupport kegiatan kita. Kemudian modal agama dan budaya, yaitu tumbuhnya rasa empati, kepedulian, budaya gotong royong, pembiasaan di lingkungan sekolah. Nah, kalau budaya kita setiap pagi misalnya anak-anak datang harus saling mengucap salam, senyum sapa. Nah, itu yang akan tetap kita pertahankan sebagai aset kekuatan kita. Kemudian yang berikutnya adalah modal lingkungan, yaitu ketersediaan lapangan di lingkungan sekolah kita, halaman sekolah dan taman sekolah, yang bagaimanapun terbatasnya tempat itu dan bagaimanapun luasannya atau besar kecilnya lahan tersebut, kita berupaya untuk dapat memanfaatkan lahan yang ada. Kemudian modal yang berikutnya adalah modal finansial, yaitu daya dukung keuangan lembaga, dan tentunya ada partisipasi atau kontribusi dari orang tua serta pihak-pihak dunia usaha maupun dunia industri yang bisa kita jalin kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk mensupport kegiatan kita. Kemudian yang ketujuh adalah modal politik, yaitu adanya kebijakan dari pihak sekolah. Dalam hal ini program sekolah yang tertuang dalam visi misi sekolah dan kebijakan-kebijakan pimpinan lembaga. Jadi kegiatan ini bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi memang sudah direncanakan melalui penyusunan program sekolah oleh kepala sekolah yang bekerja sama dengan Bapak Ibu guru. Nah, ketujuh aset tersebut sebelum Bu akan dioptimalkan sesuai dengan kapasitas, dengan petunjuk dan arahan pimpinan lembaga. Artinya 7 aset ini bagaimana supaya bisa optimal kita fungsikan, kita gunakan sehingga tujuan pembelajaran di SD Lab bisa tercapai. Monggo Bu, bisa dilanjut. Nah, gilirannya sekarang. Ya, maaf. Nah, langkah yang berikutnya adalah rencana evaluasi. Nah, ini yang di awal tadi sudah saya singgung sedikit. Evaluasi akan dilakukan setelah penampilan dalam festival karya, yaitu pada pertengahan semester genap. Jadi nanti setelah proses anak-anak membuat, mencipta dan mendesain gerakan senamnya sudah selesai, di pertengahan, rencananya di pertengahan semester itu kalau nggak salah Januari, Februari, Maret, di antara bulan Maret itu kami rencanakan untuk ada khusus yang memberikan panggung buat anak-anak bisa menampilkan karyanya. Ya, kalau dulu ada puncak tema, kalau sekarang ada puncak project, tapi ini lebih kecil lagi. Lingkupnya adalah festival yang di-setting melalui mapel PJOK. Seperti itu, nggih. Festival kebugaran. Iya, Bu. Yang kedua, evaluasi akan dilakukan oleh kepala sekolah, guru mitra, tandanya sudah ngantuk juga. Nah,
Solusinya adalah bekerja sama dengan wali kelas. Nah, ini nanti peran Bapak Ibu wali kelas sangat kami butuhkan untuk memotivasi siswa supaya ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Ini rangkaian proyek rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah. Dan yang terakhir, bermitra dalam berkarya. Bahwa komunitas belajar di SD Lab ini menurut informasi dari manajemen kita sebenarnya sudah punya, tinggal bagaimana kita mengaktifkan guru PJOK, bisa wali kelas, bisa guru seni, bisa guru IT, karena di dalam proses pembuatan ini mungkin secara dokumentasi pasti memerlukan teknologi yang sekarang sedang berkembang untuk dokumentasinya. Kemudian dari komite sekolah, tentunya juga perwakilan dari orang tua, komite sekolah. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah bentuk evaluasi melalui pengisian angket dan refleksi testimoni. Jadi nanti Bapak Ibu yang kami pilih untuk memberikan evaluasi, kami berikan instrumen berupa angket, jadi tinggal centang saja apa-apa yang sesuai dengan pernyataan di dalam angket, dan mungkin ada sedikit testimoni wawancara sederhana. Kemudian setelah evaluasi, karena ini masih berupa rencana, ada beberapa hal yang mungkin nanti kita tidak bisa menduga. Ada hal-hal yang dalam perjalanan proses penyusunan program itu berupa tantangan. Ini yang pertama adalah faktor cuaca, yaitu karena kita tiba di musim hujan, yang kegiatan ini sedianya dilaksanakan di lapangan olahraga atau di halaman. Kemungkinan jika hujan dalam tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di halaman atau di lapangan olahraga, maka pelaksanaan ini secara otomatis akan kita pindahkan, kemungkinannya adalah di aula. Jadi ada tantangan sekalian rencana solusinya. Nah, aula ini sebenarnya kita ada, kalau kita mau memfungsikan semuanya, kita ada 2 atau 3 ruangan yang bisa kita setting jadi aula, yaitu di gedung di kelas 5, Bapak Ibu. Jadi di kelas 5 di lantai 3 itu kalau mau dibuka sekat itu bisa jadi ruang yang lebih besar kalau memungkinkan, Ruang atau 2, Pak, ruang ya 2. di lantai 2 itu juga bisa, dan aula yang sudah kita miliki. Kemudian tantangan yang kedua, waktu penampilan bertepatan dengan bulan puasa. Nah, solusinya ya mau tidak mau supaya ini efektif, karena ini merupakan festival yang memerlukan gerak dan energi besar, kita harus menyesuaikan, menggeser waktu penampilan supaya tidak bertepatan dengan bulan puasa. Jadi bukan bulan puasanya ya Bu ya yang kita geser, tapi yang kita geser adalah program kita. Kemudian yang ketiga, tingkat partisipasi siswa yang kurang. Ya, partisipasi siswa. Ya. Partisipasi sudah Ya. betul kok Pak. Tulisannya betul Bu, terkait dengan pembelajaran, dan mungkin salah satunya dari program PJOK ini bisa menjadi awal sekaligus nanti bisa menjadi program sekolah yang bisa dilanjutkan dan secara terstruktur dan terprogram akan intens dilaksanakan, meskipun kita sudah libur lama, tapi ketika kita masuk kita masih ingat dengan program-program komunitas belajar. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati. Sementara paparan dari saya kembalikan ke Bu Febri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Anang atas sosialisasi temanya mengenai kemudian kelas 6 festival. Nah, setelah festivalnya kelas 6 selesai, nanti kita kembangkan lagi menjadi yang 2 minggu sekali. Ya, meneruskan program yang lama ya. Bu Yuli ada ya? Oh ya. Halo Bu Yuli. Ya. Jadi meneruskan program yang lama, yang 2 minggu sekali, itu yang kita sempat menurunkan berat badan ya. Ya, itu. Alhamdulillah saya bertambah karena setiap selesai senam makannya banyak. Nah,
Itu nanti Oke. akhirnya untuk semuanya, Bu. Gitu, Bu. Oke. Nggih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Anang. Program yang luar biasa bisa menjadi kegiatan rutin nanti nggih harapannya ke depannya dari apa yang sudah menjadi usulan dari Bapak Anang. Oke, terima kasih Pak Anang atas informasinya siang hari ini, dan ini mungkin awalan nggih, jadi kegiatan awal komunitas kelompok belajar yang ada di SD Lab. Tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu guru jika ada sesuatu yang ingin tularkan kepada teman-teman, ini kita bisa memanfaatkan komunitas ini. Nah, best practice apa yang panjenengan sudah uji cobakan ke anak-anak bisa panjenengan tularkan kepada teman-teman, jenengan ceritakan bagaimana keberhasilan panjenengan juga dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin suatu saat nanti seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Anang. Nggih. Dan Mija, selanjutnya ada sambutan dari Bu Siti. Boleh. Oh, Boleh. Bang Ampun, ini kan ada Nggih. pertanyaan dari Nggih. peserta. Bu Ani mau tanya, Dari monggo. peserta. Oh, nggih. Oh iya, iya. Terima kasih Bu Anita. Salam pramuka. Monggo Bapak Ibu, kalau ada hal yang ingin disampaikan, terus atau mungkin ada yang tanya, saya nanti ketika ini mau di bagian mana? Tuh. Ada yang mau membantu. Nggih, boleh Bu, silakan. Nggih. Ya. Gerakan tari Bu sebenarnya Bu. Sudah disosialisasikan oleh yang disosialisasikan oleh Pak Anang itu terkait dengan tadi sudah disampaikan itu sebetulnya adalah proyek yang sudah dirancang. Kalau proyek yang sudah kita rancang bersama itu kan lintas mapel ya. Nah, yang disosialisasikan Pak Anang mungkin nanti saya bisa diluruskan. Ini dalam mapel, khususnya PJOK. Begitu, Bu. Kak? Iya. Nah, yang sudah disusun ini acuannya atau berdasarkan CP-CP yang ada di atau TP-TP yang ada di CP Mapel PJOK. Iya. Sedangkan kalau yang proyek yang sudah Bapak Ibu lakukan yang lintas mapel itu untuk menguatkan kompetensi kompetensi karakter siswa yang acuannya adalah profil pelajar Pancasila. Hanya proses pembelajaran yang dirancang oleh Pak Anang ini berbasis proyek. Mungkin begitu ya Pak Anang ya? Oke, berarti pemahaman saya sudah lurus ya. Nah, mungkin akan lebih bagus lagi, ini saran, mungkin bisa dibuatkan peta konsepnya. Siap. Sehingga ada runtutan-runtutan yang harus dilakukan. Nah, pada akhirnya nanti hasil pembelajaran Pak Anang ini kan bisa disampaikan kepada guru PJOK yang lain, kan begitu? Siap, Bu. Dan ini juga bisa ditularkan kepada teman-teman guru yang kita sosialisasikan di sini untuk merancang proses pembelajaran berbasis proyek pada masing-masing mapel. Gitu ya Pak Anang? Iya, siap Bu. Ya, jadi itu pertanyaan sekaligus saran Pak Anang. Siap. Terima kasih dari saya. Tadi nggak ada assalam, saya akhiri dengan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bisa langsung saya respon ya Bu ya. Oke, monggo Pak Anang. Jadi betul Bu Siti. Jadi kalau kenapa saya mengambil istilah pargoy ritmik ini, sebenarnya kata dasarnya adalah pargoy, yaitu gerak tari yang sedang sekarang tren itu di masyarakat. Ya, yang gini-gini loh aku. Ya, itu ya. Ya, biasanya iringan musiknya ini dengan iringan musik house apa ya? House musik ya, house musik. Nah, cuman nanti kita akan pilihkan musiknya itu yang sesuai dengan lembaga belajar. Jadi bukan yang mungkin liriknya agak-agak dewasa gitu. Nah, nanti kita akan pilih yang hanya instrumen saja, Bu. Tidak ada, Bu. Jadi ini sosialisasi program. Ya prakteknya ya itu tadi ya, Bu. Belum, Bu. Berarti masih sosialisasi. Nah, nanti
Ketika Bapak Ibu menginginkan ada prakteknya, nanti yang membuat gerakannya adalah anak-anak melalui program proyeknya anak-anak. Ya, Anak-anak. betul. Jadi yang merencanakan, yang memilih itu anak-anak, yang membuat gerakannya anak-anak, terus kemudian otomatis yang memperagakan awal anak-anak. Kalau tadi disinggung Bu Siti untuk proyek itu lintas mapel nggih, tetapi kan konsepnya proyek itu penguatan pada karakter. Tetapi ini penguatan pada olahraganya, basicnya melalui capaian atau TP dalam PJOK gitu Bu. Ini tetap juga lintas mapel Bu sebenarnya, karena kami nanti pasti perlu dukungan dari teman-teman guru IT seperti yang saya singgung tadi, untuk bagaimana merekam sebuah video itu bisa lebih baik sehingga layak untuk kita share ke medsos seperti itu. Bukan Ibu. Jadi mungkin nanti pada kemasan-kemasan atau sentuhan-sentuhan akhir Pak Agung ya sebagai guru IT yang sudah handal gitu. Begitu Bu Siti terima kasih. Barangkali ada lagi monggo silahkan. Jangan tanya kapan selesainya ya itu. Mungkin kalau tidak ada Bu Febri, dari saya presentasinya atau pemaparannya saya cukupkan. Terima kasih Bu Siti penguatannya, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk bersedia mendengarkan cerita saya terkait dengan program Mapel PJOK yang insya Allah nanti bisa menjadi programnya sekolah. Mohon dukungan dan supportnya. Saya akhiri, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya lumayan bersinergi dengan kegiatan proyek kita di semester depan mungkin Pak ya. Jadi sebentar. Ya, bangunlah jiwa raga. Jadi nanti mungkin kelas 6 nggih. Ya. Oh, sudah sepaket berarti ya. Alhamdulillah untuk yang kelas 6 sudah include nggih. Ada bahasa hati. Nggih, terima kasih banyak. Siap, nggih. Oke, terima kasih Pak Anang untuk materinya hari ini luar biasa, dan juga Bapak Ibu yang sudah setia dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa-apa yang sudah menjadi program, baik program sekolah maupun program yang dicetuskan oleh guru maupun tenaga kependidikan yang lain, semuanya berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan semuanya di sini, dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Nah. Oh iya. Sambutan, monggo. Oh iya, lupa Pak. Monggo Bu. Kalau berkenan, kalau ada hal yang perlu dikuatkan nggak Pak? Oh, saya kira GG. Oh gitu. Tulisannya notula. Jenenge sampean cek katut. Ijo. Patune wis diucul. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anang yang sudah mensosialisasikan ya. Mungkin nanti ke dalam yang sudah dilakukan pada proses pembelajaran PJOK. Nah, mungkin yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Pak Anang ini mengikuti PKG PJOK Bapak Ibu. PKG itu singkatan dari penilaian kinerja guru. Penguatan kompetensi guru. Berarti bukan seperti PKG yang dilakukan setiap tahun Bapak Ibu, penilaian kinerja guru. Mungkin nanti itu yang juga di-share Bu Febri untuk disetor ke yayasan ya, karena itu yang diminta. Ya, jadi penguatan kompetensi guru PJOK. Jadi ini merupakan program pengembangan kompetensi guru PJOK yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan juga
kegiatan kolektif seperti Iya. sekarang ini di awal yaitu sosialisasi, kemudian kolektif dengan yang sudah dijelaskan dengan Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu orang tua, seperti itu ya Pak Anang. Iya. Nah, Bapak Ibu terkait itu pada kesempatan ini Pak Anang melakukan desiminasi. Ini juga merupakan rangkaian dari program PKG PJOK yang dilakukan oleh Pak Anang ini berarti sebagai fasilitator. Iya, Oke. dalam proses sosialisasi ini sebagai fasilitator. Ya, nah salah satu manfaatnya terutama kalau untuk guru yang ada di sekolah itu untuk ini ya Pak Anang membantu guru meningkatkan kolaborasi. Iya. Ya, kolaborasi dalam komunitas belajar. Tapi untuk guru PJOK sendiri ini bisa digunakan untuk pengembangan, kemudian Keprofesian juga kepada dibagikan kepada guru PJOK yang lain. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Semoga panjenengan juga bisa ini meniru, mengikuti ya yang sudah diimbaskan oleh Pak Anang selaku guru yang masuk dalam program yang mengikuti program PKG PJOK. Mungkin nanti bisa Bu Ani atau Pak Aris ya. Iya. Sementara ini masih Pak Anang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan khususnya setelah evaluasi hasil tindak lanjutnya bisa digunakan untuk program sekolah. Itu ya Siap, Pak Bu. Anang ya. Siap, iya. Oke, dari saya ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, mohon maaf terlewat. Oke, demikian Bapak Ibu rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Tadi sudah saya pamit ke panjenengan nggih untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar dan semoga program-program yang sudah di cetuskan baik sekolah maupun dari Bapak Ibu guru semuanya dilancarkan. Mungkin itu saja dari kami dan panjenengan bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi